Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ya ayuhan nas taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah peserta pengajian atau pengajian Jumat pagi yang biasa saya isikan di kajian Muhammadiyah. Alhamdulillah sampai detik ini iman dan Islam masih tertanam di hati kita. Semoga iman itu bisa lestari sampai akhir hayat kita. Dan di sisi lain kita senantiasa karena iman kita dan karena Islam kita diberi barokah, itu kemurahan atau tambahan nilai-nilai tambah dari Allah di dunia wal akhirah, serta diberi rahmat kasih sayang dari Allah pada kita di yaumil akhir juga di dunia ini. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pengkajian singkat kita, yaitu tentang hadis Arba'in karya Imam Nawawi. Kali ini masih hadis yang kedua, bagian yang ketiga. Bagian pertama sudah kita beri judul tentang tergantung niat. Bagian yang kedua kita isi tentang rukun Islam, tentang 5 rukun Islam, dan seri ketiga kita bicara tentang rukun iman, dan ini adalah seri yang keempat. Faqala, maka Nabi itu berkata, Ahbarni anil ihsan. Ya Muhammad, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Ihsan itu hasanah, kebaikan. Apa yang baik, apa yang baik yang diminta oleh orang itu pada Rasulullah SAW. Al-ihsan, kebaikan. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, Innal insanu al-ihsanu, ihsan itu anta'budullaha, engkau menyembah kepada Allah atau engkau beribadah kepada Allah. Beribadah pada Allah. Jadi salah satu tanda yang paling utama ihsan itu adalah beribadah. Beribadah itu mengabdi kepada Allah, menyembah Allah. Berarti juga sholat. Orang yang ihsan itu adalah orang yang sholat, orang yang beribadah. Orang ihsan itu orang yang selalu berbuat baik. Orang ihsan itu ya puasa. Orang ihsan juga sedekah dan zakat, pemurah. Dan orang ihsan juga melaksanakan haji. Anta'budu, engkau mengabdi kepada Allah. Anta'budu, mengabdi kepada Allah. Ka'anaka, seolah-olah engkau itu tarohu, melihat dia. Ketika sedang sholat, kita usahakan kita itu melihat Allah. Kita sedang sholat,
seolah-olah kita melihat Allah. Allah ada di dekat kita, mungkin kita merasa ada di belakang kita, atau mungkin kita diawasi Allah dari depan kita, atau kita diawasi dari samping kita. Pokoknya kita dalam melaksanakan sholat itu seolah-olah kita melihat kepada Allah. Konsekuensinya ya sholat kita tentu akan kita laksanakan sebaik-baiknya. Bukan sholat lamcing, begitu salam terus pencing pergi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dapat ya enggak. Kita duduk sebentar, kita bermunajat, kita zikir pagi, zikir sore, memohon kepada Allah agar kita diselamatkan di dunia ini dari berbagai fitnah, agar kita diselamatkan di akhirat dari siksa neraka, agar kita diberi rezeki yang baik untuk dunia, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah dan seterusnya. Kita duduk, kita memohon kepada Allah, kita juga istighfar atau zikir kepada Allah. Bukan begitu salat terus kencing. Salat kita seolah-olah kita melihat Allah. Allah itu ada di sekitar kita. Allah itu ada di sekitar kita sekali lagi. Sehingga sholat kita itu gak tergesa-gesa. Masa sholat taruh 10 hanya 5 menit selesai 23 rakaat. Masa sholat taruh kita alhamdulillah. Apalagi kalau kita tidak sholat, itu jelas menyalahi ini al-ihsan itu antak butuh ka'ana kata roh. Kita itu sholat, kita itu beribadah seperti halnya kita melihat langsung kepada Allah. Fa'ilam, jika kita tidak bisa berbuat demikian, fa'ilam, fa'ilam, jika tidak bisa takunu, kita itu sekarang mau berbuat ya rohu, ia melihat kita merasa melihat langsung, itu yang utama. Kemudian kalau tidak, ya kita itu merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita tidak mampu menciptakan suasana kita seperti melihat Allah dalam tataran atau hal dan sebagainya, ya kita seperti dilihat langsung oleh Allah. Salat kita atau pengabdian kita di mana saja kita berada pada Allah, itu seolah-olah kita itu dilihat. Kalau tidak bisa seolah-olah merasa melihat Allah, kita yang kedua yaitu seolah-olah kita dilihat oleh Allah. Faqala sodakta ya Rasul, benar engkau ya Rasulullah. Ya. Rasulullah dibenarkan oleh orang itu yang datang tadi menanyakan apakah ihsan itu. Ihsan itu engkau beribadah seolah-olah engkau melihat dia, atau kalau tidak engkau seperti dilihat olehnya. Marilah kita usahakan dalam semua amal kita seolah-olah kita ini melihat Allah, atau kita merasa diawasi Allah. Akibatnya kita akan selalu berbuat jujur, tidak pendusta, tidak berbohong, tidak berkhianat. Kita akan selalu berbuat baik, ya dalam hati luas maupun dalam hati yang sempit beribadah itu tadi, karena kita dilihat oleh Allah, kita dicatat amal kita, dan kelak kita pun akan diberi pahala sesuai dengan amal kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.